Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Faiz Anwar dari kelas C, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam angkatan 2020. Dua orang di Indonesia resmi dinyatakan terinfeksi virus corona. Emang sejak pertama muncul, jumlah orang yang terinfeksi di seluruh dunia terus naik sangat cepat. Melihat keadaan ini, apa sih yang harus kita lakuin? Tenang, video ini bisa jadi panduan untuk ngejawab pertanyaan ini. Jadi, kita mesti paham dulu kalau virus ini nyebarnya itu lewat batuk, bersin, dan air liur. Lewat sanalah virus corona bisa masuk lewat hidung, mulut, atau mata yang akhirnya menginfeksi tubuh kita. Tapi yang mesti diwaspadai, batuk dan bersin orang yang terinfeksi virus ini bisa nempel di meja, kursi, atau benda-benda lainnya. Sampai beberapa hari ke depan, siapapun yang megang bakal bisa ketularan. Makanya sekarang catat ini, cara penting untuk mencegah penyebaran virus corona. Buat yang masih sehat, jangan pegang muka. Sering cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak sama orang yang batuk dan bersin. Lalu, kalau kalian mulai ngerasa sakit, buanglah tisu ke tempat sampah tiap habis batuk atau bersin, cuci tangan setelahnya, lalu pakai masker dan rutinlah menggantinya. Terakhir, jangan tunggu parah untuk periksain sakitnya ke dokter. Ya, meskipun sederhana, semua langkah ini sebenarnya udah cukup untuk melindungi diri kita dari virus ini. Yang susah adalah mastiin diri kita dan orang sekitar kita untuk melakukannya. Intinya, jaga terus kesehatan. Selanjutnya saya akan memberikan cuplikan berita mengenai update corona di Indonesia dan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi. Pasien positif terjangkit corona di Indonesia terus meningkat secara signifikan. Guna menekan penyebaran virus corona, pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Yang terbaru, Presiden Joko Widodo telah memberikan 7 arahan untuk menangkal penyebaran virus corona, di antaranya adalah mengurangi mobilitas, serta rapid test secara massal dengan melibatkan lembaga riset hingga perguruan tinggi. Sebelumnya, pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Kepala BNPB, Doni Monardo, ditunjuk sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Gugus tugas ini memiliki 5 tugas yang telah tertuang dalam Kepres nomor 7 tahun 2020. Di antaranya adalah untuk mempercepat proses penanganan COVID-19 melalui sinergi antar pihak kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah, serta meningkatkan antisipasi terkait perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19. Selain itu, pemerintah juga menerapkan strategi social distancing. Alih-alih memilih lockdown atau isolasi wilayah, social distancing dinilai paling ampuh untuk menghambat penyebaran virus corona. Social distancing merupakan strategi kesehatan publik yang direkomendasikan publik untuk mencegah, melacak, dan menghambat penyebaran virus. Caranya dengan menjaga jarak dengan mereka yang sedang sakit, termasuk tidak menghadiri pertemuan dengan jumlah banyak seperti konser, festival, konferensi, ibadah, atau acara olahraga. Tujuannya agar virus tersebut tidak tertular ke orang yang sehat. Tidak berhenti di situ, pemerintah kini sedang menyiapkan sejumlah tempat untuk diubah menjadi rumah sakit khusus penampung pasien terinfeksi COVID-19. Salah satunya adalah Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Kementerian BUMN pun menyiapkan Hotel Patra Comfort dan Rumah Sakit Pertamina Jaya sebagai tempat penanganan virus corona.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pemerintah memiliki dana sekitar 17 triliun rupiah untuk menangani wabah virus corona. Potensi dana itu berasal dari realokasi anggaran kementerian dan lembaga baik di pusat dan daerah, serta juga dari realokasi dana transfer daerah. Di sisi lain, pemerintah juga menerapkan protokol kesehatan di tempat kerja maupun di lingkungan luar. Semoga dengan kebijakan yang telah dilakukan pemerintah dapat menanggulangi wabah COVID-19 di Indonesia. Penanganan wabah dijelaskan Rasulullah dalam hadis beliau. Berbunyi, Ana Aisyata zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha akhbartuna annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit ta'un. فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلاده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, ia mengabarkan kepada kami bahwa ia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam perihal taun. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberitahukannya. Zaman dulu, taun adalah siksa yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendaki olehnya. Tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang beriman. Tiada seorang hamba yang sedang tertimpa taun kemudian menahan diri di negerinya dengan bersabar seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya selain karena telah menjadi ketentuan Allah untuknya. Niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Menurut Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimakumullah, tindakan Nabi melarang umatnya masuk ke lokasi wabah adalah bentuk pencegahan yang memang dianjurkan oleh Allah, yakni mencegah diri kita untuk tidak masuk ke lokasi dan lingkungan yang membawa derita. Sementara itu, melarang keluar dari lokasi wabah mengandung dua maksud. Pertama, mendorong jiwa manusia untuk percaya kepada Allah, bertawakal kepadanya, serta tabah dan ridho menghadapi takdirnya. Kedua, seperti dinyatakan oleh para pakar kedokteran, apabila seseorang ingin menjaga diri dari wabah penyakit, ia harus mengeluarkan sisa-sisa kelembapan dalam tubuh, melakukan diet, menjaga keringnya tubuh, kecuali olahraga dan mandi. Keduanya harus betul-betul dihindari secara total karena tubuh penderita pada umumnya tidak lepas dari berbagai unsur jahat yang tersembunyi di dalam tubuh. Semua unsur itu akan menggeliat bila seseorang melakukan olahraga atau mandi. Sementara itu, larangan Nabi kepada umatnya untuk masuk ke lokasi terjadinya wabah memiliki sejumlah hikmah. Pertama, menjauhkan diri dari berbagai hal yang membahayakan. Kedua, mencari keselamatan yang merupakan materi kehidupan dunia dan akhirat. Ketiga, agar tidak menghirup udara yang dicemari oleh bau busuk dan kotoran sehingga mereka sakit. Keempat, agar mereka tidak berdekatan dengan orang-orang sakit yang bisa menyebabkan mereka sakit, sebagaimana yang diderita orang-orang tersebut. Kelima, menjaga jiwa dari perkiraan-perkiraan buruk dan penularan penyakit, sebab jiwa bisa terpengaruh dengan keduanya, sedangkan hal buruk akan menimpa orang yang diperkirakannya. Atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.